Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Dunia merupakan persinggahan sementara yang akan dilalui manusia sebelum menuju akhirat yang kekal. Surga dan neraka adalah dua tempat yang akan dituju berdasarkan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidup di dunia. Dua tempat ini memang menjadi urusan gaib, namun wajib dipercayai oleh umat Islam. Di antara dua tempat ini, surga menjadi tempat yang begitu diinginkan oleh manusia. Melalui Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan amalan-amalan untuk mencapai tempat terindah tersebut. Ternyata membaca salah satu surat dalam Al-Quran ini juga menjadi amalan yang besar untuk meraih surga itu. Bahkan Rasulullah SAW mengharuskan surga bagi yang membaca surat pendek tersebut. Lantas, apakah surat tersebut? Dan bagaimana kandungannya sehingga rahmat Allah sangatlah besar bagi pembacanya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Jaminan surga bagi yang membaca surat ini. Surat yang mewajibkan manusia untuk masuk surga setelah membacanya adalah surat Al-Ikhlas. Surat ini merupakan surat ke-112 di dalam Al-Quran yang berisi kandungan tentang memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW mendengar seseorang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Maka beliau bersabda, telah diharuskan baginya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa yang diharuskan baginya? Beliau bersabda, diharuskan baginya masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang gemar membaca surat Al-Ikhlas ketika sholatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW pernah mengutus seseorang pada suatu peperangan. Seseorang tersebut kerap membaca surat dari Al-Quran untuk para sahabatnya dalam sholat dan mengakhiri surat-surat tersebut dengan Qul huwallahu ahad. Hal ini ternyata diceritakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian mereka menanyakan kepadanya. Kemudian dia menjawab, karena ia merupakan sifat Ar-Rahman dan saya senang membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini mengandung nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini berisi tentang pesan tauhid. Hanya Allah lah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Selain itu, kandungan surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jika seseorang membaca surat ini sebanyak 3 kali, maka sama halnya dengan menghatamkan Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam suatu malam saja? Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan
sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahul Wahidus Somad" atau surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan lainnya dari surat ini, jika surat ini dibaca bersamaan dengan surat An-Nas dan Al-Falaq, maka memiliki keutamaan yang menjadi pelindung manusia atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dituturkan oleh Uqabah bin Amir Al-Jauhani rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya atau 3 surat tersebut." Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca 3 surat itu sebelum tidurnya. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebahkan tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dengan kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat cinta Islam Channel, sangatlah wajar jika Rasulullah menyatakan harus masuk surga orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, karena kandungan surat ini yang berisi ketauhidan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah mulai dari sekarang untuk mendawamkan surat Al-Ikhlas ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hal itu kita dapat termasuk ke dalam orang-orang yang dimasukkan surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.